uh, jadi di kelas A dan kelas B tugasnya sama seperti ini, gitu ya. Jadi ini teorema, oh ini ada yang salah nih. Buka yang 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu teorema uji banding, ya, pada slide ke-11 mungkin. Kemudian yang nomor 6 ini harusnya teorema uji limit banding, gitu ya. Teorema uji limit banding. Buktinya kalau di slide saya tidak tuliskan, tapi ada di buku berbahasa Inggris, gitu ya. Itu sedikit aja yang menjelaskannya. Ini kan ada 2 kelas, jadi masing-masing nanti saya switch mungkin dari kelas A contoh 1, kelas B contoh 2 begitu supaya cepat. Itu kemudian berikutnya saya akan bahas dulu terkait dengan tugas sebelumnya. Di kelas A semua video udah saya komentari, kelas B ada dua pengunggah pertama yang saya komentari, yang lainnya sebetulnya bisa lihat di situ komentarnya, gitu ya. Sebagai contoh, sebentar, gimana caranya nih? Sebagai contoh ini, saya harus share kemana ini? Kayaknya susah ini. Saya akan mulai dari masalah 3 dulu. Window enggak ada. Oke, ini dia. Ini saya ambil dari salah satu kelompok, kalau nggak salah kelas A ini. Dan banyak yang menjawabnya seperti ini. Apakah cukup jelas di sana? Ini ya. Nah, ini masalah 3. Saya sangat yakin ini Anda cari di internet dan kemungkinan berbahasa Inggris, sangat besar kemungkinan berbahasa Inggris. Tentu saja kalau ini didapat dari buku atau pembahasan orang, memang pasti akan dibuat ringkas, begitu ya. Nah, tapi sebagai pelajar atau mahasiswa, harusnya Anda tidak menerima begitu saja jawaban ini. Yang pertama loncatannya nih, XN dikurangi XM, kurang dari atau sama dengan sigma. Ini hampir semuanya menulis begini, sigma. Tapi kenapa sampai sini? Kenapa bisa sampai sini? Nah, itu yang belum dibahas. Maksudnya ada loncatan. Gitu ya. Nanti ujung akhirnya memang betul sampai sini. Nah, kemudian, ini lihat kalimat di sini. Selama R lebih dari 0 dan R kurang dari 1, R lebih dari 0 dan kurang dari 1, nah, nggak ada di bahasa Indonesia selama untuk seperti ini. Itu bahasa Inggrisnya pasti while gitu, W-H-I-L-E. Nah, untuk konteks ini tentu saja bukan selama terjemahan yang pas, tapi bisa jadi untuk atau jika. Nah, untuk kasus ini sesuai dengan soal ya, untuk R lebih dari 0 dan kurang dari 1,
kalau pakai jika ya di sini maka begitu ya. Maka limit R pangkat N sama dengan 0. Ini sudah ada nih pembahasannya di awal-awal limit. Walaupun tidak saya bahas, tapi di buku ada. Nah, kemudian oleh karena itu, barisan R pangkat N, barisan yang rumusnya R pangkat N adalah Cauchy. Nah, ini juga loncatan lagi. Gitu ya. Ini ada loncatan yang sangat jauh nih. Tetapi kemudian di bawah lagi ada karena itu dipilih epsilon 0 terdapat, nah itu tidak bisa saya terima cara menulis jawaban seperti itu. Apalagi ini hanya copy paste gitu ya, atau semacam menerjemahkan dari yang ada. Begitu. Jadi kalau buku pasti menuliskannya sesingkat mungkin, apalagi di artikel yang terbit di jurnal itu dituntut betul-betul untuk singkat. Karena pembacanya adalah orang-orang yang paham. Nah, tapi kalau Anda sebagai mahasiswa, ini kalau di kelas A mungkin sudah saya jelaskan. Kalau Anda sebagai mahasiswa, ya tidak bisa seperti ini. Gitu ya. Karena saya tidak yakin Anda ngerti nggak dari sini ke sini itu prosesnya bagaimana. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengulang-ulang, menyimak ulang, mengulang lagi, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik materi analisis real, ya. Dan ini rangkaiannya itu satu kesatuan. Semua yang sudah dipelajari dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, gitu ya. Chapter 3 yang sekarang tuh chapter 3, deret itu, ya deret kayaknya masih mungkin chapter 4 ya, atau saya lupa nih. Tapi sebetulnya barisan dan deret di satu rangkaian. Itu saling terhubung. Oleh karena itu, materi-materi sebelumnya itu harus selalu dilihat gitu. Ada kaitan apa enggak. Nah, itu yang ingin saya komentari. Oleh karena itu, oke, ini saya tutup. Kemudian saya lanjutkan share-nya untuk share buku saja. Share buku. Oh, ini udah kelebihan. Jadi sekali lagi, untuk materi sampai deret, Anda harus mengulang lagi, melihat lagi teorema definisi berkaitan dengan barisan. Ya. Mulai dari sini. Oh ya, chapter 3 ya, sequences and series. Pertama definisi, gitu ya. Definisi barisan itu adalah fungsi yang terdefinisi pada, atau fungsi yang domainnya adalah bilangan asli, ringnya termuat di R. Gitu ya. Hanya bedanya, yang beda itu cara penulisan ringnya. Mana tadi buku? Oke. Yang beda itu adalah penulisan ringnya untuk barisan tertentu. Kalau barisannya secara umum yang rumusnya atau ya rumusnya AN sama dengan misalnya N per N plus 1 dengan fungsi N sama dengan N per N plus 1, itu ringnya pasti sama. Cara menulis ringnya itu ya suku-sukunya. Kalau ring nulisnya pakai kurung kurawal. Ini kan jadi setengah, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitupun barisan. Kalau barisan nulisnya pakai X, pakai untuk kita ngikuti yang ada di buku ini, kita pakai ini. Setengah, 2/3, sama di atas juga. Nanti ada di sini N per N plus 1, titik-titik. Maksudnya itu tak hingga. Gitu ya. Itu hanya beda sini. Tapi kalau barisannya itu yang kayak ini, gitu ya, barisannya seperti itu. Ringnya itu ditulis begini kalau fungsi. RF-nya adalah -1 sampai ini. Gitu ya.
Tapi kalau barisan, ya tentu saja nulisnya, misalnya itu fungsinya, barisannya namanya X, negatif 1, 1, dan seterusnya. Nah, negatif 1 pangkat N, dan seterusnya. Gitu ya. Oleh karena itu, jadi penulisannya itu mengikuti urutan bilangan real. Jadi misalnya 1 pasangkan dengan X1, 2 pasangkan dengan X2, 3 pasangkan dengan X3, dan seterusnya. Ini bilangan, ini domainnya, ini ringnya, atau kodomain, atau ring lah. Gitu ya, cara membedakannya antara barisan dengan, karena barisan itu adalah fungsi. Nah, ini beberapa contoh cara penulisan, ini barisan konstan. Nah, kemudian barisan juga bisa ditulis dalam bentuk rekursif, gitu ya. Dan itu akan sering Anda temui di barisan monoton terbatas, barisan Cauchy kontraktif, gitu ya. Nah, itu adalah cara menuliskan barisan. Baru kemudian ke limit. Nah, ini limit nih. Nah, penting dipahami di kata sebuah barisan ini dikatakan konvergen ke X, ya, atau limit xn-nya sama dengan X jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli. Di situ saya kadang-kadang nulis K epsilon, gitu ya. Kadang-kadang saya nulis N epsilon. Kalau di buku dalam kurung, gitu ya. Atau ini juga sama N epsilon. Tapi karena akan sering dipakai, kadang-kadang ditulisnya begini. K, di mana K-nya itu K epsilon, supaya nanti ketika mau ditulis lagi ya ini aja. Apa itu maksudnya? Dia tuh tergantung pada epsilon. Nah, untuk itu Anda bisa belajar dari contoh ini. Contoh barisan seper-N. Nih. Jadi, seperti yang ada di video yang sudah saya buat, tentu pertama kali adalah lakukan analisis pendahuluan. Gitu ya. Analisis pendahuluan Anda sudah lakukan. Nah, tapi penulisannya jangan mengikuti ini. Kecuali kalau K-nya itu rumit. Ya, seperti pada barisan Cauchy. Jadi kalau sudah ketemu hubungannya itu seper K kurang dari epsilon, ya ikuti aja format dari saya, ambil epsilon positif, pilih K epsilonnya lebih dari 1 per epsilon. Nah, lebih bagus kalau dikasih keterangan bilangan K dijamin ada, atau eksistensi bilangan K dijamin oleh, atau saya terlanjur menulis bilangan K dijamin ada berdasarkan sifat Archimedes. Gitu ya, titik ya. Pilih itu, ini keterangan aja. Sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K epsilon dan seterusnya, ngikuti ini. Gitu ya. Jadi untuk setiap itu kata kerjanya adalah ambil, terdapat itu pilih, gitu ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh yang lainnya jangan lupa kalau ada yang seperti ini, ada plus konstanta, dibuang aja. Dibuang aja. Caranya ya tadinya sama dengan ya jadi kurang dari atau lebih dari, itu ya, seperti ini. Nah, setelah itu ya Anda pelajari, balik lagi ke sini, bahwa limit barisan itu kalau ada tunggal. Nah, buktinya seperti ini. Gitu ya. Nah, saya lihat ada yang kebingungan ketika melihat ini nih model ini. Gitu ya. Lihat model itu kan X apa namanya tuh? Ya, aduh lupa dibacanya. X aksen. X aksen dikurangi XN ditambah XN kurangi X double aksen, kemudian ini gunakan ketaksamaan segitiga. Dari sini ke sini tuh ketaksamaan segitiga. Gitu ya. Nah, ada yang kebingungan kenapa ini? Kenapa itu
tetap kurang dari epsilon. Sementara ini xn kurangi x bintang. Nah, itu harus ingat sifat ini. Gitu ya. Karena x aksen kurangi xn ya sama aja dengan xn kurangi x aksen berdasarkan sifat ini. Dari mana itu? Ya nilai mutlak harus dilihat. Ya. Kemudian yang begini-begini bisa silakan dibaca, tapi mungkin nggak terlalu diperlukan, tapi mungkin ada juga yang menggunakan istilah itu neighborhood. Saya menerjemahkannya persekitaran, nggak tahu di buku-buku berbahasa Indonesia, gitu ya. Nah setelah itu ini mengingatkan apa yang harus dipelajari kembali. Ekor barisan ini penting. Ini XM. XM itu di sini lihat M plus N. Jadi kalau misalnya M-nya itu saya ganti ke 3, M-nya saya ganti 3, maka barisannya itu mulai dari suku keempat dari barisan awal. Ya, suku keempat dari barisan awal. Ini contohnya. Kalau barisannya seperti ini, 2N, kemudian X3. Ya berarti mulainya dari N ditambah 3, sementara N-nya mulai dari 1. Maka mulailah dia dari suku keempat. Suku jadi suku pertama, suku kelima jadi suku kedua, dan seterusnya. Tapi yang sering kita pakai ya N plus 1 sih. Itu di rekursif. Gitu ya. Nah ini pentingnya barisan itu konvergen, suatu barisan itu konvergen jika ekor barisannya konvergen juga. Konvergen ke bilangan yang sama gitu ya. Membuktikannya ini dimanapun tidak akan dibahas biasanya ya. Karena dianggap mudah. Kemudian, nah ini juga yang saya loncat, waktu itu tidak dibahas, di video saya juga tidak ada. Kalau kita bisa mencari selisih antara xn dan suatu bilangan itu bisa kita buat didominasi, ini namanya didominasi nih. Didominasi oleh suatu barisan yang limitnya 0, maka ya xn-nya konvergen ke x. Gitu. Membuktikannya, nah kalau Anda paham ini, paham yang mana tadi ya? Yang ini epsilon per 2. Mau dibuat epsilon per 2, per 3, padahal awalnya kan epsilon. Tuh. Kalau paham itu, dan mestinya paham karena di video atau di kuliah awal saya pernah menjelaskan itu. Maka tentu mudah mentransfer itu menjadi epsilon per C gitu ya. C-nya positif dalam hal ini. Ini. Nah, itu yang akan sering dipakai ketika deret maupun barisan Cauchy. Gitu ya. Jadi maksudnya didominasi tadi yang saya sebut didominasi itu ya. Xn dikurangi X itu kurang dari C kali AN, tapi dia lebih dari mungkin konstanta lain AN gitu. Tapi yang terpenting ya bagian ini. Kalau suatu barisan selisihnya dengan suatu bilangan real kurang dari suatu barisan dikali konstanta dan barisan itu konvergen ke 0, maka ini konvergen ke X. Gitu ya. Beberapa contoh yang pentingnya adalah ini, gitu ya. Karena si B pangkat N yang sama dengan itu ternyata kurang dari 1 per A kurang dari 1 per A dikali 1 per N. Ya, 1 per A dikali 1 per N. Ini adalah C-nya, ini adalah barisan yang mendekati 0, konvergen ke 0. Sehingga ya ini kan BN-nya disetting B pangkat N kurangi 0 gitu ya. Kurang dari 1 per A kali 1 per N. Nah begitu. Nah ini contoh yang lainnya yang mesti dipelajari. Kalau C-nya lebih dari 0 gitu ya. Maka ini untuk contoh yang ini. C pangkat 1 per N, limit C pangkat 1 per N sama dengan 1 kalau C-nya lebih dari 0. Ya, itu dibagi kasus. Pertama untuk C sama dengan 1, kemudian untuk C lebih dari 1, dan C di antara 0 dan 1.
Nah, ini ya harus belajar bermain aljabar aja. Tapi yang digunakan ya dominasi tadi. Ya, ini lihat. Oke, itu beberapa teorema yang saya tidak bahas, tapi saya harapkan Anda belajar sendiri. Kemudian berikutnya ada teorema-teorema limit ya. Setiap barisan konvergen itu pasti terbatas. Ini sebelumnya ada pengertian barisan terbatas, gitu ya. Jadi kayak barisan terbatas. Contoh X sama dengan n per n plus 1. Ini adalah barisan terbatas. Batasnya ya tinggal di kotret aja, n plus 1, ini kan bisa saya tulis menjadi n plus 1 kurangi 1, n plus 1 gitu ya. Ini bagi ini kan 1, kurangi ini, 1 per n plus 1. Ini adalah positif. 1 dikurangi sesuatu yang positif, tapi pecahan. Pasti dia tidak akan melebihi 1. Oleh karena itu, barisan ini kurang dari 1 untuk berapapun n-nya, maka dia terbatas. Inilah m-nya. Itu hanya main-main aljabar. Oke, kemudian sifat aljabar dari barisan ya. Barisan itu bisa ditambah, kurang, kalikan dengan konstanta, dibagi, asal barisan yang jadi penyebut tidak ada sukunya yang 0. Kemudian bisa juga ditarik akar. Nah, dari situ muncul kurang lebih ini kalau mau diringkas atau disederhanakan penulisannya limit xn ditambah yn plus minus gitu ya, sama dengan limit xn kemudian plus minus limit yn. Jadi ini mirip sifat apa namanya, distributif ya. Jadi pertukaran. Tadinya kan baris suku-sukunya tambahkan dulu, baru cari limitnya. Kalau ini masing-masing barisan cari limitnya, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Begitu juga untuk perkalian, gitu ya. Membuktikannya lumayan, tapi kalau Anda tekun mengulang-ulang harusnya bisa. Dan ini rasanya kalau mau cari di video saya juga ada. Saya lupa kayaknya, ya cari aja lah. Kalaupun nggak di barisan ya di fungsi. Sampai kemudian teorema Apit dan tes rasio ya, uji rasio. Nah, selain itu Anda juga harus bisa membuktikan bahwa suatu barisan tidak konvergen ke suatu bilangan, termasuk menunjukkan bahwa suatu barisan tidak konvergen kemanapun, gitu ya. Nah, itu kemudian baru ke cukup agak lama dibahas, yaitu barisan monoton. Nah, kalau barisannya monoton, naik aja atau turun saja. Untuk menunjukkan dia kapan dia konvergen, syaratnya satu, barisan monoton itu, yaitu dia terbatas. Bagaimana cara menunjukkan dia terbatas? Salah satunya yang tadi saya contohkan atau yang ada di sini. Terutama kalau dalam bentuk rekursif gitu ya, itu yang butuh induksi matematika. Oke, kemudian setelah itu teorema Bolzano-Weierstrass, subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass yang kalau Anda perhatikan itu dibahas, itu teorema yang sangat penting, buktinya juga sangat bagus, sangat indah gitu. Nah, tapi ujungnya sebetulnya untuk membuktikan kriteria kekonvergenan Cauchy. Nah, begitu. Oke, sekarang saya bahas masalah 2. Masalah 2 itu kalau Anda teliti, kalau bukunya dibaca, ada di buku tuh. Tapi banyak yang loncat membahasnya itu. Atau di slide saya ada nggak ya? Saya lupa, udah lama bikin slide-nya. Oke. Masalah 2 ya. Masalah 2. Ini masalah 2 tuh ini. Pertama, saya salah nulis ini ya. Tuh harusnya n plus 1, tapi beberapa banyak yang sudah mengoreksi di situ. Nah, untuk ukuran di buku ini saja saya masih akan mengurangi nilai gitu ya kalau nulisnya seperti itu.
Dari mana? Ini. Kalau saya yakin Anda, kalau saya tahu Anda ngerti sih mungkin nggak masalah. Tapi yang ini nih, ini dari mana nih? Gitu ya. Itu dari mana? Nah, oleh karena itu, karena Anda masih mahasiswa, ya harus ditulis yang rinci begitu. YM dikurangi YN sama dengan itu tuh dari mana? Gitu ya. Jadi harusnya si ini itu sebagai ide saja. Kemudian Anda tulis ulang untuk menunjukkan bahwa Anda tuh paham gitu ya. Nah, ini kenapa menggunakan Cauchy? Karena barisannya tidak monoton. Jadi teorema barisan monoton gagal di sini. Pakai definisi apa lagi? Teorema Apit nggak mungkin. Tes rasio nggak mungkin. Maka satu-satunya jalan adalah barisan Cauchy. Tunjukkan bahwa dia adalah barisan Cauchy. Dan yang diminta juga tunjukkan bahwa dia barisan Cauchy. Belum ngomong konvergen. Gitu ya. Nah, YN-nya itu, oke, coba saya supaya lebih enak. Nah, ini jadinya saya yang banyak ngomong nih. Nah, ini. Anda harus pahami dulu. Ini yang sedang saya share ini. Papan tulis kan ya? Oke, papan tulis. Anda pahami dulu. YN-nya itu 1/1 faktorial kurangi 1/2 faktorial dan seterusnya. Tapi di sini dikasih tahu negatif 1 pangkat n plus 1 dibagi n faktorial. Nih, lihat kaitannya. Tuh. Jadi Anda harus berarti kalau Y3 apa? Kalau nggak begini, ini sepele sih sebetulnya. Kalau Anda paham ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau belum paham, ya harus dilakukan. Y3 itu berarti N-nya itu sampai 3. Ya berarti kalau begitu 1/1 faktorial dikurangi 1/2 faktorial. Suku ketiga, ini kan berarti N-nya 3. 3 tambah 1 kan 4. Negatif 1 pangkat 4, positif 1. Maka di sini 1/3 faktorial. Waktunya tidur. Gitu ya. Kalau Y berapa? Y11. Ya berarti Anda harus bisa 1/1 faktorial kurangi 1/2 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, kalau N-nya 10 akan saya peroleh kalau N-nya 10 akan saya peroleh negatif ya. Karena 10 tambah 1 pangkat 11 kan jadinya. Ganjil. Jadi kalau begitu di sini ya dikurangi 1/10 faktorial terakhirnya plus 1/11 faktorial. Begitu. Saya merasa Anda tidak paham dengan yang seperti ini karena waktu saya bikin soal X sama dengan XN, gitu ya. Kemudian saya definisikan barisan ZN, di mana ZN itu barisan Z, ya, barisan Z sama dengan ZN, di mana ZN-nya adalah supremum dari XN, N-nya XK, K-nya lebih dari atau sama dengan N. Kemudian si X sama dengan XN-nya saya kasih semacam begini, negatif 1 pangkat N, N per N plus 1. Gitu. Saya minta suku ke-7 atau suku ke-5, nggak ada yang benar jawabannya. Artinya Anda tidak bisa membaca teori ini, tidak bisa membaca notasi ini. Harusnya lihat kesesuaiannya nih. XN, ini N. Ya. Kalau barisannya seperti ini, berarti kalau suku pertama, ya supremum dari
XK itu negatif 1 pangkat K per K plus 1, ya. K-nya lebih dari atau sama dengan, karena N-nya 1, nih, ya K-nya lebih dari 1. Lebih dari atau sama dengan 1. Ya berarti kalau gitu, si himpunannya itu adalah, ini aja dituliskan semua. Berarti saya akan peroleh suku pertamanya, kalau K-nya sama dengan 1, dari sini ya, berarti saya akan peroleh negatif setengah. Kalau K-nya 2 akan saya peroleh 2/3. Kalau K-nya 3 akan saya peroleh negatif 3/4 dan seterusnya. Berapa supremumnya? Supremumnya adalah ini. Maka suku pertamanya adalah 2/3. Suku keduanya, ya sama dengan seperti itu, supremum negatif 1 pangkat K dikali K plus 1, suku kedua, maka K-nya lebih dari atau sama dengan 2. Kalau begitu bagaimana? Ya berarti suku sama dengan Z1, tapi suku pertamanya dibuang. Sehingga akan diperoleh, kalau suku pertamanya dibuang nih, ini dibuang kan? Apa supremumnya? Sebentar. 2/3 ya. Kayak kalau di soal UTS bukan N per N plus 1, tapi N plus 1 dibagi N. Oke. 2/3 dengan 3/4 masih lebih besar ini ya. Oh, ini saya salah. Supremum dari ini adalah 1. Kalau yang ini supremumnya 1 juga. Sehingga nanti barisan Z itu isinya ya 1. Konstan. Gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Halo? Ada? Ini mahasiswanya? Nyimak nggak ini yang saya jelaskan? Nyimak, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kembali lagi ke yang mau saya tuju. Jadi intinya, semua notasi itu jangan sampai Anda blank gitu ya, nggak ngerti apa-apa tentang notasi itu. Oke, saya lanjutkan ke sini. Sehingga kalau asumsinya apa tadi? Asumsinya yang ada di buku apa ini? Nah, dalam hal ini asumsinya M lebih dari N gitu ya. Boleh dibalik juga. Misal M lebih dari N. Nah, Anda harus paham M lebih dari N itu berarti yang jadi indeks itu ya 1, 2, 3 suku-sukunya ya. Sampai dengan N. Kemudian N plus 1 dan seterusnya sampai ujungnya M. Kemudian M plus 1, M plus 2 dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian ini YM dikurangi YN, apa YM-nya? Untuk barisan yang seperti ini, ya tulis sampai YM, sampai M maksud saya. Jadi ya 1/1 faktorial dikurangi 1/2 faktorial ditambah dan seterusnya 1/n faktorial, kan dia melewati N. Ya, negatif 1 pangkat N plus 1, begitu maksud saya. Ditambah negatif 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial, ditambah dan seterusnya, sampai ujungnya negatif 1 pangkat M plus 1 dibagi M faktorial. Itu dikurung, gitu ya, dikurangi YN. YN-nya adalah 1/1 faktorial, 1/2 faktorial,
ditambah dan seterusnya, negatif 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Gitu. Nah, dari situ kemudian ini bisa dicoret nih, dikurangi. Sehingga yang tersisa adalah negatif 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah dan seterusnya lah, boleh. Harusnya sih tulis satu suku lagi. Negatif 1 pangkat M plus 1 per M faktorial. Nah, itulah. Jadi, sampai ke langkah ini, harusnya ada satu langkah yang dilakukan. Gitu. Dan kebanyakan tidak melakukan itu. Sampai ke sini tuh harusnya menambahkan satu langkah sebelumnya. Nah, itu yang namanya belajar. Gitu ya. Belajar dari jawaban yang sudah ditulis orang. Nah, kemudian dari situ, kenapa bisa begini? Nah, saya lanjutkan. Nah, baru kemudian Anda lakukan YM kurangi YN nilai mutlak, atau sebetulnya boleh dari awal, boleh ya dari awal, saya ganti warnanya. Dari awal boleh Anda lakukan begini. Faktorial, ini nilai mutlak maksud saya. Nah, setelah itu, dengan keterangan menggunakan ketaksamaan segitiga, gitu ya, kasih keterangan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka kita peroleh ini kurang dari atau sama dengan nilai mutlak negatif 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial, dan seterusnya. Ini tutup nilai mutlaknya. Saya tulis suku terakhir aja. Nilai mutlak, begitu. Nah, kalau ini dalam nilai mutlak, kan ini plus minus. Positif, negatif, Karena dibuat nilai mutlak, maka ini menjadi sama dengan 1 per N plus 1 faktorial, dan seterusnya. Begitu. Ya, jadi kalau begitu, kita peroleh ini kurang dari atau sama dengan ini. Kemudian, share gitu screen-nya nggak jalan. Ya, udah. Lupa. Jadi sekali lagi itu kasih nilai mutlak, ya. Jadi dari awal boleh ini dibuat nilai mutlak, sehingga ini ada nilai mutlak nih, nilai mutlak, hasilnya dalam nilai mutlak, baru gunakan ketaksamaan segitiga tuh, persuku-suku di nilai mutlak. Nah, setelah itu sama dengan, nah ini kan sebetulnya positif negatif tergantung pangkatnya genap atau ganjil. Tapi apapun mau positif negatif ya udah jadinya begini. Baru memanfaatkan ketaksamaan ini ada di pembahasan induksi, bahwa 2 pangkat R kurangi 1 itu kurang dari atau sama dengan R faktorial. Akibatnya kalau dibalik, 1 per 2 pangkat R kurangi 1 lebih dari atau sama dengan 1 per R faktorial. Terapkanlah ke sini sehingga diperoleh kurang dari, gitu ya. Nah, ini dibulak-balik menulisnya ya harusnya tidak masalah. 1 per N tidak masalah ke pengertian Anda maksudnya, gitu ya. Harusnya tidak membuat Anda bingung, itu maksud saya. Ini pasti kurang dari atau sama dengan 1 per 2 pangkat N. Berikutnya 1 per N plus 2 faktorial pasti kurang dari atau sama dengan, gitu kan ya, sampai ujungnya 1 per 2 pangkat M kurangi 1. Jadi di sini ada keterangan karena ini maka ke situ lanjutannya, dan itu sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Nah, bagaimana sih sampai jadi seperti ini? Gitu tuh. Boleh pakai rumus deret geometri, atau boleh memanfaatkan gini nih. Sebetulnya ada teknik resiprokal atau apa istilahnya tuh, yang saling menghilangkan itu. Kalau saya punya 1 tambah setengah tambah 1 per 2 kuadrat, 1 per 4 berarti 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8, dan seterusnya. Anggaplah sampai 1 per 2 pangkat
N, ini kan mulainya dari 2 pangkat 0 ya, N kurangi 1 gitu. Atau boleh 2 pangkat N juga. Udahlah gitu, ini saya ganti aja, 2 pangkat N. Berarti itu ada sebanyak N plus 1 suku. Gitu ya. Gimana cara menjumlahkannya? Kita akali aja dengan begini caranya. 1 itu bisa saya tulis 2 kurangi 1. Setengah bisa saya tulis 1 kurangi setengah. Seperempat saya bisa tulis setengah kurangi seperempat. Dan seterusnya. Suku terakhir bisa ditulis 1 per 2 pangkat N kurangi 1 dikurangi 1 per 2 pangkat N. Lihat polanya. Gitu ya. Setelah itu coret-coret nih. Saya negatif 1, 1. Ini habis. Negatif setengah dengan setengah. Negatif dan ujungnya ini. Sehingga diperoleh ini itu sama dengan 1 kurangi 1 per 2 pangkat N. Gitu ya. Itu yang dilakukan di sini. Anda nggak bisa langsung ini, karena saya tidak percaya Anda mengerti. Saya belum percaya Anda mengerti. Gitu. Makanya sebelum ke sini, lakukan cara tadi atau pakai rumus. Kalau pakai cara yang barusan, ini artinya ini sama dengan gitu ya, 1 per 2 pangkat N kurangi 1 dikurangi 1 per 2 pangkat N, itu sama dengan ini tuh. Ditambah, ini bisa ditulis 1 per 2 pangkat N dikurangi 1 per 2 pangkat N tambah 1. Dan seterusnya, suku terakhirnya adalah 1 per 2 pangkat M kurangi 2 kurangi 1 per 2 pangkat M kurangi 1. Gitu. Nah, seterusnya kan tinggal dicoret-coret. Ini habis. Ini habis. Sehingga ujungnya adalah, ujungnya saya tulis pakai warna lain. Ujungnya ini dengan dikurangi ini kan. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat N kurangi 1 dikurangi 1 per 2 pangkat M kurangi 1. Ini pasti positif. Karena 2 pangkat kan. Suatu bilangan dikurangi bilangan positif. Ya udah, yang tadinya sama dengan, ini ditendang aja. Tapi pasti jadi begini. Karena kalau dikurangi, ya otomatis ini lebih besar gitu, karena pengurangnya nggak ada. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi saya akan melihat Anda belajar kalau cara menulisnya seperti itu. Oke, sampai situ. Kalau Anda mengikuti ini, tetap aja saya tidak bisa terima gitu ya. Oleh karena itu, YN Cauchy. Kalau Anda dosen juga, saya percaya, ngerti. Tapi kalau bukan, Anda harus menuliskannya secara lengkap. Oke, saya ganti ke sini ya. Jadi sudah diperoleh tadi YM kurangi YN kurang dari 1 per 2 pangkat N kurangi 1, atau ini kan sama aja dengan 2 per 2 pangkat N. Gitu ya. Dari situ harusnya Anda lanjutkan. Ini tuh, kan ingat N-nya lebih dari atau sama dengan K kan ya? K epsilon. Berarti ini tuh pasti akan kurang dari atau sama dengan 2 per 2 pangkat K epsilon. Itu ya. Kenapa? Karena pangkatnya lebih besar. Pangkat penyebutnya lebih besar daripada ini. Maka nilai ini pasti akan lebih besar gitu ya. Begitu. Betul ya. Dan ini kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon. Nah, sampai sini itu yang dilihat ya. Sebentar. N-nya lebih dari K epsilon. Oke, iya. Karena N-nya lebih dari K epsilon kan lebih kecil kan berarti. Makanya karena pangkatnya lebih kecil ya ini berbalik ke situ.
Nah, itu persoalan aljabar yang harusnya Anda terlatih. Oke, kita sudah dapat hubungan antara K epsilon dengan epsilon. Baru tulislah bukti. Ambil epsilon positif, pilih K epsilon anggota bilangan asli, sedemikian sehingga sedemikian sehingga ini kegedean. Sedemikian hingga 2/2 pangkat K epsilon kurang dari epsilon. Nah, ini boleh dilakukan seperti itu, nggak perlu K epsilon yang lebih dari, boleh juga mau K epsilon lebih dari, cuma pasti 2 log gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini boleh saya izinkan seperti ini, supaya tidak rumit gitu ya. Dari mana itu? Ya ini kodratnya. Sedemikian sehingga itu, sehingga jika N dan M lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka YM kurangi YN, karena sudah dikotret, Anda cukup tuliskan begini, kurang dari 1/2, ini 2 ya. K epsilon kurangi 1, nggak pakai kurangi 1 dong. K epsilon, dan ini kurang dari epsilon. Ini membuktikan bahwa Y sama dengan YN adalah barisan Cauchy. Nah, begitu caranya. Ini tadi mau saya buat videonya, nggak sempat. Jadi begitu jawaban yang diharapkan. Jadi bukan menyalin tanpa menambahkan penjelasan. Nah, kalau tulisannya seperti itu ya, atau mirip itu, ya ada kekurangan sana sini boleh lah, tapi ada penjelasan. Nah, itu masalah 2. Sampai sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, Pak. Yang lain, apa semuanya sudah paham dengan yang topik ini gitu ya? Karena ini akan dipakai lagi di deret. Bapak, maaf, Pak. Ya. Nanti boleh minta hasil rekamannya nggak, Pak? Soalnya dari tadi putus-putus, Pak. Jadi nggak ngedengerinnya kurang jelas gitu. Ya, boleh. Nanti saya kemarin saya tidak mengunggah rekaman ya, karena tidak banyak juga yang dibahas. Nggak apa-apa, yang ini saya unggah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan itu yang selama ini saya temui dari jawaban Anda ketika UTS dan UAS. Hanya, ya kayaknya semua soal sekarang di zaman internet, semua soal sudah dibahas. Tapi tidak serta-merta saya akan menganggap itu benar kalau menulisnya salin, hanya tanpa menunjukkan pemahaman. Oke, kalau ini tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke pembahasan deret. Ini sudah dibahas di video, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, saya kira cukup jelas. Deret, ini pengertian deret sebetulnya adalah barisan jumlah tak hingga, bukan. Barisan jumlah n suku pertama
Nah, di sini menulisnya jumlah parsial. Ini ada yang nanya nih. Jumlah parsial. Jumlah parsial itu maksudnya XN disebut suku deret dan SK adalah jumlah parsial deret. Maksudnya jumlah parsial itu, SK itu adalah jumlah N suku pertama. Bukan N dong, ininya K ya. Jumlah K suku pertama. Nah, di buku ini ditulisnya parsial. Ini lihat, SK itu ya suku pertama sampai suku ke K dijumlahkan. Makanya sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ada tulisan K strip parsial gitu ya. Jumlah parsial, oh bukan deret, barisan. Jadi XN itu disebut suku deret, ya. SK itu jumlah parsial barisan, bukan deret sih. Bapak maaf, PowerPoint-nya nggak jalan, Pak. Nggak jalan? Iya. Nah, sekarang udah, Pak. Oh, nggak jalan ya, sebentar. Oke. Coba saya ini lagi. Slideshow. Setup. Ini mungkin. Supaya bisa. Oke. Oke, udah ya, bisa jalan ya slide-nya. Jadi itu tadi, gitu ya. Nah, lihat S itu adalah barisan jumlah parsial tadi atau barisan K suku pertama. Kalau K-nya ganti N ya N lah. Ini S ya, S-nya kapital tuh. Nah, jika limit S ada, maksudnya limit S ada itu ya berarti jumlah parsialnya tadi bukan tak hingga gitu ya. Bukan tak hingga, yang ada lah intinya. Karena bisa jadi tak hingga, bisa jadi suatu bilangan, bisa jadi memang tidak ada jumlahnya karena seperti barisan negatif 1, 1, negatif 1, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Jika limit S ada, maka deret itu konvergen. Dan limitnya adalah jumlah deret itu. Jika tidak ada atau tak hingga, maka disebut divergen deretnya. Nah, ini beberapa notasi ya. Bisa aja mulainya dari 0, dari 10, dari 35. Tapi untuk sekarang kita akan mulai selalu dari N1. Dan saya harapkan Anda sudah mempelajari tentang sifat-sifat notasi sigma. Itu ada di buku kalkulus. Materi kalkulus 2 mungkin. Yang pasti setelah anti turunan gitu ya. Nah, kemudian jumlah N suku pertama deret ditulis S, harusnya sih N kecil nih ya. Ini N kecil kan, ini N kecil juga. Oke. Kemudian ini yang jadi tugas untuk kelompok 1, baik kelompok A maupun kelompok B, menjelaskan ini. Ini contoh 2, sudah dibahas juga sebetulnya di video. Nah, ini contoh yang divergen tadi ya. Karena jumlah parsialnya atau barisan jumlah N suku pertamanya seperti ini, 10, 10. Nah, kita tahu yang begini, dia tidak konvergen. Tidak ada limitnya. Maka barisan ini, deret ini divergen. Nggak ada jumlahnya. Ya. Kemudian, teorema ini ya, jika deret ini konvergen, maka limit XN sama dengan 0. Membuktikannya gampang. XN itu kan jumlah N suku pertama dikurangi jumlah N kurangi 1 suku pertama gitu ya. Jadi kalau X10 itu kan sebetulnya jumlah 10 suku pertama barisan dikurangi jumlah 9 suku pertama barisan itu. Ya. Ya udah, karena ini kita cari limitnya. Karena deretnya konvergen, limit ini ada dong. Anggaplah S. Sn dengan Sn-1 itu sama. Cuma selisih 1 suku. Dia pasti konvergen ke bilangan yang sama. Makanya 0. Nah, ini sebagai apa namanya? Syarat, namanya syarat perlu.
syarat perlu suatu deret itu konvergen adalah limit xn-nya sama dengan 0. Tapi kalau limit xn-nya sama dengan 0, belum tentu konvergen. Gitu ya. Limit xn-nya sama dengan 0, belum tentu konvergen si deretnya. Tapi kalau limit xn-nya tidak sama dengan 0, sudah pasti deretnya tidak konvergen. Gitu ya. Nih, saya tulis keterangan di bawah. Nah, silakan dipahami. Nanti contohnya ya, limit xn-nya sama dengan 0, tapi dia tidak konvergen. Nah, itu deret harmonis. Yang sigma 1/n itu. Ya. Nah, kemudian ini deret kriteria kekonvergenan Cauchy untuk deret. Jadi deret ini konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli M yang tergantung pada epsilon. Sedemikian hingga jika M, ini asumsinya lebih dari N ya, tapi yang pasti M dan N-nya lebih dari atau sama dengan M epsilon, maka selisih SM dengan SN, selisih antara SM dan SN, yang kalau kita tulis jadi seperti ini, kurang dari epsilon. Nah, ini membuktikannya, lihat aja bukti kriteria Cauchy untuk barisan. Gitu ya. Kalau dijelaskan cukup lama, nanti pelajari aja yang ada di situ. Gitu ya. Ini SM kurangi SN, caranya kayak tadi tuh ya. Jadi si apa namanya? SM itu jumlah M suku pertama. Jadi si SM itu ya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai XN plus XN plus 1 mana tadi? Ini ya. Jadi SM itu ya sekali lagi harusnya kalau Anda ya dijelaskan begini, SM itu sama dengan suku pertama, suku kedua, karena M-nya lebih besar dari N, dia akan melewati N, dan seterusnya XM. SN, suku pertama, suku kedua, dan seterusnya, nah gitu, kurangi. Kurangi kan SM kurangi SN tuh, ini habis, dan seterusnya XM. Nah itu yang terjadi di situ. Gitu ya. Jadi itu kan si ekor barisannya itu bisa kita buat sangat kecil gitu ya. Nah, tapi membuktikannya ya berdasarkan apa? Seperti Cauchy memanfaatkan subbarisan juga. Kemudian saya lanjut misalkan deret suku-sukunya itu tak negatif. Ya. Maka deret ini konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial atau barisan jumlah n suku pertama S terbatas. Gitu ya. Nah, ini memanfaatkan teorema monoton dan terbatas. Lanjut, ini untuk deret P sebagai contoh memanfaatkan teorema ini. Ini yang saya tugaskan ke kelompok berikutnya. Ke kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 3 apa kelompok 4 ya? Oh, kelompok 3 tuh menjelaskan ini. Menjelaskan bahwa deret harmonis, yaitu deret seper-n, sigma seper-n itu divergen. Gitu ya. Kemudian ini berarti tugas kelompok 4 kayaknya. Tuh. Kemudian uji banding untuk kelompok 5, ini untuk kelompok 6. Ya. Begitu ya. Dan ini harusnya sini jadi tugas juga kayaknya nih. Tapi saya kira harusnya jelas nih ya. Nanti di tugas itu ada pakai ini. 1A, 1B itu pakai teknik ini. Nah, itu dulu saya akan kasih kesempatan 15 menit, boleh keluar dari Google Meet untuk kalian diskusi per kelompok sebagaimana yang saya tulis di
LMS, saya kira 15 menit cukup karena pembahasannya ada di video. Saya ingin Anda mengulang apa yang saya jelaskan atau yang saya tulis atau yang ditulis di buku untuk memastikan bahwa Anda paham dengan yang saya tulis atau yang Anda simak dari video yang saya buat. Karena kalau mengandalkan Anda bertanya, kayaknya kalian nggak suka bertanya begitu. Sebelum ke kelompok masing-masing, silakan mau pakai Google Meet boleh, keluar dari Google Meet ini dulu, nanti kalian undang teman-teman yang sekelompok, kelompoknya masih sama, gitu ya. Atau mau pakai Zoom juga boleh, toh cuma 15 menit ya, dan saya berharap, dan saya minta rekamannya. Setelah itu baru Anda mewakili kelompok untuk menjelaskan. Jadi 6 kelompok nanti yang akan menjelaskan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan contoh yang pertama. Nah, deret sigma Rn dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga itu sama dengan 1 plus R kuadrat sampai dengan Rn. Nah, ini tuh diperoleh dari kita masukin N-nya itu mulai dari 0, 1 sampai dengan N. Ini konvergen ke 1 per 1 min R jika mutlak R kurang dari 1. Nah, perhatikan bahwa Sn ini kan jumlah parsial deret itu sama dengan 1 plus R kuadrat sampai dengan Rn, R pangkat N. Nah, kalikan kedua ruasnya itu dengan R, maka diperoleh Rsn sama dengan R plus R kuadrat plus sampai dengan R pangkat N plus 1. Nah, selanjutnya itu kita kurangi Sn dikurang Rsn sama dengan hasilnya. Ini hasilnya diperoleh 1 min R pangkat N plus 1. Itu juga bisa ditulis 1 min R kali Sn sama dengan 1 min R pangkat N plus 1. Nah, Sn sama dengan 1 min R pangkat N plus 1 per 1 min R. Nah, si 1 min R pangkat N plus 1 per 1 min R ini bisa ditulis 1 per 1 min R dikurang R pangkat N plus 1 per 1 min R. Nah, kemudian Sn ini si 1 per 1 min R-nya jadi pindah ruas. Jadinya Sn min 1 per 1 min R ini sama dengan min R pangkat N plus 1 per 1 min R. Berdasarkan hal tersebut, maka mutlak Sn min 1 per 1 min R ini lebih kecil sama dengan mutlak R pangkat N plus 1 per 1 min R. Nah, ini tuh diperoleh kan tadi mutlak min A itu sama dengan mutlak A ya. Nah, ini tuh ya bentar. Ini tuh kan awalnya mutlak R pangkat N plus 1 per 1 min R ya. Aduh. Nah, itu sama dengan mutlak R pangkat N plus 1 per 1 min R. Terus kan dari yang sifat mutlak itu jadinya sama dengan mutlak R pangkat N plus 1 per mutlak 1 min R. Terus karena mutlak R pangkat N plus 1-nya mendekati 0, jika mutlak R-nya kurang dari 1, maka sigma dari R pangkat N, N-nya sama dengan
dimulai dari sama dengan 0 sampai dengan tak hingga itu konvergen ke 1/1 min R. Mutlak R-nya kurang dari 1. Nah, artinya sigma R pangkat N yang dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga itu sama dengan 1 plus R plus sampai Rn sama dengan 1/1 min R jika mutlak R-nya kurang dari 1. Demikian yang saya jelaskan. Ya, ini nanti saya ingin lihat juga kelompok 1 dari kelas A ya. Ini di diskusi juga yang aktif OPI aja nih di kelompok 1. Yang ditulis di situ kan sama dengan tuh. Kenapa yang berdasarkan hal tersebut kemudian itu ada kurang dari atau sama dengan tuh. Itu dari mana kurang dari atau sama dengan? Ya itu. Sifat kesamaan segitiga bukan, Pak? Dari mana segitiganya? Kan enggak, kalau kesamaan segitiga ya harusnya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Sn ditambah nilai mutlak 1/1 kurangi R. Sebenarnya Pak masih rada bingung juga yang di sininya. Oke. Itu kemudian apa tadi penjelasannya bagian mana tadi ya? Karena limit apa tuh? Karena nilai mutlak R pangkat N plus 1 konvergen ke 0, itu ya, paket panah tuh ya itu yang persis itu. Itu pakai teorema yang mana? OPI dan kelompok 1 dari kelas B, pakai teorema yang mana itu? Kalau seperti itu ya itu persis seperti yang ada di buku. Tapi seperti yang saya bilang harusnya bisa menjelaskan gitu. Kalau di buku ya atau video yang saya buat ya pasti ya begitu, menyisakan banyak lubang untuk diisi oleh mahasiswa. Oke, kelompok 1 dari kelas B. Pertanyaan yang sama untuk kelompok 1 dari kelas A. Siapa nih? Siapa aja anggotanya nih? Biarin aja apa namanya tayangan dari OPI, biarin aja seperti itu. Ada kelompok A dari kelompok 1 dari kelas A? Ada Pak. Siapa? Iqbal ya? Ramdhani. Oh Ramdhani. Enggak. Ya oke. Coba Ramdhani dan teman-teman. Kurang lebih kan sama ya seperti ini ya? Atau beda nggak tulisannya? Iya Pak, kurang lebih penjelasannya sama. Namun di kelompok kita belum ditulis gitu. Pakainya PPT Bapak. Tapi kalau untuk ngejelasin, aman Pak. Pakainya PPT dari saya. Ada coret-coretan nggak? Nggak ada Pak. Paling adanya coretan plus 1 min 1 gitu. Yang buat ini. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba OPI boleh di apa namanya dihentikan presentasinya. Coba dari kelompok 1 kelas A. Oh ya, sambil nunggu presentasi silakan isi daftar hadir ya. Ini barangkali ada yang baru gabung. Ya, izin share screen ya Pak. Silakan. Ya Pak, hanya ada coretan di sini doang Pak. Untuk penjelasannya kurang lebih sama. Itu maksudnya Pak? Plus? Ya dimanipulasi gitu Pak biar
bisa kita ambil gitu, yang ininya biar dia jadi SN gitu Pak. Plus 1 kurangi, ya saya nggak ngerti maksudnya plus 1 kurangi 1 itu gimana? Iya, dimanipulasi gitu Pak, biar kita bisa ambil SN Oh, iya, iya, dengan iya. ubah nilai. Oke. Nah, berarti pertanyaannya sama tuh. Berdasarkan hal tersebut, kurang dari atau sama dengan itu dari mana? Yang kedua, karena nilai mutlak R pangkat N plus 1 panah ke 0 itu ya. Jika itu, maka itu pakai teorema yang mana? Bisa menjelaskan nggak berdasarkan hal tersebut, nilai mutlak Sn, dan seterusnya tuh. Itu Oke asalnya Pak. dari mana tuh? Iya, Penjelasannya kenapa? untuk berdasarkan hal tersebut sama seperti kelompok yang kelas B ya Pak. Untuk awalnya gitu, kami pun mengira ini menggunakan ketak sama segitiga. Karena sebelum-sebelumnya itu menggunakan ketak sama segitiga dan bentuknya seperti ini gitu Pak. Nilai mutlak dan kurang dari atau sama dengan gitu. Dan untuk yang alasan ini teoremanya dari saya pribadi belum tahu gitu Pak. Teman-temannya yang lain dari kelompok 1 kelas A maupun B, ada yang bisa mengasih penjelasan? Ya, nggak ada yang bisa memberi penjelasan. Terus saya panggil Felicia nih, Felicia Octavia ya. Iya, Pak. Bisa kasih komentar atau memberi penjelasan yang tadi saya minta. Sebenarnya juga saya masih kurang mengerti juga, Pak. Kurang mengerti. Iya, Pak. Ada yang mengerti kenapa begitu? Terutama yang nilai mutlak R pangkat N plus 1 konvergen ke 0, karena dia konvergen ke 0, itu dari mana konvergen ke 0-nya? Yang kedua, kenapa kalau dia konvergen ke 0, maka bisa disimpulkan Sn kurangi 1 per 1 kurangi R, maka Sn konvergen ke 1 per 1 kurangi R. Nah, itu belum ada belajar tuh di situ tuh. Makanya saya ulangi lagi dari topik barisan tuh, jawabannya ada di situ. Nanti cari ya penjelasannya. Terutama yang karena ini ya itu, yang itu nilai mutlak R pangkat N plus 1 menuju. Kenapa itu? Tahu dari mana dia konvergen ke 0? Jika nilai mutlak R-nya kurang dari 1, itu yang harus dijelaskan. Yang kedua, tahu dari apa dasarnya kalau nilai mutlak R pangkat N plus 1 itu konvergen ke 0, maka Sn ya atau nilai mutlak sigma R pangkat N itu konvergen ke 1 per 1 kurangi R. Nah, tugas kelompok 1 nih. Oke. Boleh dihentikan presentasinya, jadi masih menyisakan tugas. Kuliah berikutnya harus sudah tahu jawabannya. Tadi saya udah tunjukin tuh yang kata kuncinya didominasi tadi. Oke, silakan kelompok 2. Dari kelas A dulu. Nah, ini kelompok 2.
Kelompok 2 kelas A. Ada Pak, sebentar Pak, lagi mau share screen Pak. Ya, silakan. Kelas B-nya juga disiapkan untuk share screen. Sebelumnya ini dari hasil ini Pak, apa catatan gitu Pak. Apa terlihat ya Pak? Iya, iya. Oke, ya seperti tadi aja. Yang lebar, nah itu aja. Nah, sebelumnya juga mohon maaf Pak, saya masih agak mungkin di beberapa poin masih kurang mengerti, tapi saya akan berusaha untuk mencoba menjelaskan apa yang saya pahami dan juga tadi diskusikan juga bersama teman-teman. Jadi yang pertama itu karena ini jadi deretnya ini tuh kita nanti manipulasi aljabar. Nah, untuk hasil manipulasinya itu didapat itu dari satu sama aja kayak satu per k dikali k plus 1 itu sama aja kayak sama dengan a per k ditambah b per k plus 1. Terus nanti pada hasil akhirnya juga sama aja kayak 1 per k dikali k plus 1 gitu. Itu A per K ditambah B per K plus 1 hanya pengandaian biar bisa menggambarkan sama saja 1 per K plus 1 itu dari situ. Terus lalu nanti kita cari SN-nya. SN-nya itu 1 dikurangi 1 per 2. Terus ini S1, terus ini S2 dan seterusnya ini SN, dan jadi hasil akhirnya itu 1 min 1 per N plus 1. Nah, jadi 1 per S1 dikurangi 1 per N plus 1-nya itu kita cari limitnya agar kita tahu deret tersebut konvergen atau tidak. Nah, terus maka didapatkan dari limitnya itu hasilnya itu sama dengan 1. Limit SN-nya itu sama dengan 1 dari sini. Lalu kita umpamakan lagi dengan yang baru, deret yang baru. Lalu di sini S1, terus ini S2, S3, S4 ke SN. Kalau dijumlah itu jadinya 1010. Nah, itu sudah membuktikan bahwa barisan tersebut divergen atau istilahnya tidak konvergen. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan dari tim saya. Ya, silakan. Saya mute karena di sini ada.
Ya, dilanjutkan lagi. Ada yang mau nambahkan dari kelompoknya, kelompok 2? Kelas A? Itu tadi Felicia, 1/K dikurangi apa? Bisa dapat 1/K dikurangi 1/K plus 1 itu dari mana tadi? Bisa ditunjukkan nggak kotretannya? Ya ini. Bisa didapat dari situ? Bisa didapat itu dari mana sini? Sebentar Pak, saya share screen gambar yang lain ya Pak. Ada, saya tunjukkan buktinya. Nah, sudah terlihat Pak? Ya, ditunjukkannya itu dari sini Pak. Sampai sini. Itu kenapa itu jadi A kurangi B per K dikali K plus 1 paling akhir, baris paling akhir. A kurangi B per K. Maaf Pak, itu tadi salah tulis. Harusnya gimana? Harusnya 1 dikurangi 1 per K dikali K tambah 1. Kok 1 kurangi 1? Gimana tadi? 1 kurangi 1 dari mana? Itu kan udah jelas A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 1 kan? Kembalikan aja ke baris awal itu. Nah, itu belum terlihat bahwa Anda paham dengan yang ditulis gitu. Oke, cukup. Sekarang ke kelas B-nya, kelompok 2 kelas B. Terima kasih Felicia yang sudah presentasi. Ya, kelompok 2 kelas B silakan. Ada kelompok 2 kelas B? Kok lama sekali ini responnya? Aku taruhnya di sini. Ini susah banget sih dimasukin. Tidak ada 4 deh. Buangan aku. Mau ya? Iya. Nggak ada ini kelompok 2. Ada kelompok 3 kelas B. Iya Pak, mau saya scan dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas B. Jadi bukti deret harmonis
dengan sigma 1/n itu divergen. Buktinya yaitu yang pertama mencari jumlah parsial yang pertama, jumlah parsial kedua, keempat, dan ke-8. Nah, ternyata jumlah parsial pertama itu yaitu S1 sama dengan 1. Nah, jumlah parsial yang kedua itu S2 sama dengan 1 ditambah setengah. Nah, selanjutnya untuk S4 itu 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat. Nah, di sini sepertiga itu lebih besar dari seperempat. Jadi di sini diubah tanda menjadi lebih besar 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperempat. Nah, di sini seperempat ditambah seperempat itu setengah. Jadi sama dengan 1 ditambah setengah ditambah setengah. Nah, kemudian untuk S8 juga sama, yaitu 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat ditambah seperlima ditambah seperenam ditambah sepertujuh ditambah seperdelapan. Nah, tadi 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat itu lebih besar dari 1 ditambah setengah ditambah setengah. Nah, kemudian seperlima itu lebih besar dari seperdelapan, seperenam itu lebih besar dari seperdelapan, dan sepertujuh juga lebih besar dari seperdelapan. Maka itu diubah menjadi seperdelapan ditambah seperdelapan ditambah seperdelapan dan ditambah seperdelapan. Nah, jumlahan dari itu menjadi 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Nah, ternyata ada hubungannya di antara S2, S4, dan S8. Nah, S2 itu sama aja seperti S2 pangkat 1. Nah, S4 juga sama seperti S2 pangkat 2. S8 juga sama aja kayak S2 pangkat 3. Nah, maka diperoleh bahwa S2 pangkat N itu sama dengan ini kan SN-nya kan 1 ditambah setengah tambah sepertiga dan seterusnya. Nah, itu tadi udah dicari menjadi lebih besar 1 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah dan seterusnya ditambah setengah. Nah, ini menjadi S2 pangkat N lebih besar dari 1 ditambah N per 2. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah parsialnya tidak terbatas. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa deret harmonisnya itu divergen. Terbukti, begitu Pak. Divergennya itu kenapa? Karena jumlah parsialnya tidak terbatas. Nah, di teorema menunjukkan bahwa jika jika deret konvergen, jika dan hanya jika barisan jumlah parsial itu terbatas. Nah, karena jumlah parsialnya itu tidak terbatas, maka deretnya itu tidak konvergen atau divergen. Itu kan S2 pangkat N kan? S2 pangkat N itu deretnya bukan? Atau itu jumlah parsial bukan? Kalau S pangkat 2N. Itu barisan jumlah parsial bukan kalau S2 pangkat N yang lebih dari 1 plus N per 2 itu? Iya, Pak. Jumlah parsial. Kalau jumlah parsial itu mestinya SN. Jumlah parsial itu mestinya SN. Kalau ini S2 pangkat N. Jadi S2 pangkat N-nya itu apa? Oh, kirain saya S2 pangkat N itu jumlah parsial, Pak. Iya, tapi jumlah parsial itu mestinya SN. Ya kan, jumlah namanya juga jumlah N suku pertama. Kalau S2 pangkat N itu jumlah 2 pangkat N suku pertama. Jadi S2 pangkat N itu apa? Itu sebetulnya subbarisan. Subbarisan jumlah parsial. Nah, subbarisannya tak terbatas, maka barisan jumlah parsialnya juga tidak terbatas. Begitu maksud saya tuh. Harusnya ditulisnya. Oke, Pak. Baik, Nah, Pak. itu kan, yaitu selalu ada langkah yang ditinggalkan untuk dilengkapi oleh mahasiswa.
Itu Anda sudah tulis tuh, seperti yang S1 sama dengan 1. Tapi kan dia itu mulainya sebetulnya yang Anda tulis S2 pangkat 1 itu suku pertama sub barisan jumlah parsial. S2 pangkat 2 itu suku kedua sub barisan. Gitu. Oke, itu maksud saya, meskipun saya yang membuat, untuk Anda tetap aja akan ada bagian-bagian yang loncat gitu, bagian-bagian yang harus dilengkapi. Karena itu kalau semuanya dijelaskan sangat rinci, itu Anda tidak ada belajarnya di situ, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, ini yang lain jadi PR nanti pertemuan berikutnya sepertinya tidak bisa hari Senin juga. Mudah-mudahan kelas ini hari apa, Kamis ya. Kelas B tetap jam 1, nanti kelas A mudah-mudahan bisa paginya ya, jam 10. Jadi karena Senin besok dan Senin depan saya masih bentrok kegiatannya dengan yang lain. Mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi di hari Kamis jam 1 ya, seperti sekarang untuk kelas B. Kelas A-nya jam 10. Tapi kalau ada perubahan, kalau Anda mengubah mau mengubah dari apa? Ya rentangnya Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa aja tapi sore gitu kalau Jumat. Gitu. Kelompok yang lainnya akan saya tagih presentasinya untuk minggu pertemuan berikutnya, gitu ya. Sekali lagi, kode daftar hadir sudah ada di chat, silakan diisi, saya tulis ulang, gitu ya. Dan untuk kuliah kali ini saya cukupkan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Anda lebih memahami bahwa yang ditulis di buku itu masih banyak yang harus dilengkapi. Itulah tugasnya mahasiswa, gitu ya, supaya belajar. Karena kalau semuanya lengkap, ya belum tentu paham juga. Mungkin paham pada bagian itu, tapi ketika ketemu persoalan yang lain, tidak paham. Oke, itu saja untuk pertemuan sore ini. Jadi sekali lagi, Senin besok kelas B ya, kelas, atau nanti saya kabarin lagi, tapi amannya sih kelas B direncanakan hari Kamis ya. Kalau kelas B ada kemungkinan bisa sih kalau kelas B Senin sore, Senin jam 1:30 lah gitu ya. Tapi kalau kelas A dan B, kelas A dan C, kelas C mungkin kemarin ya. Kelas A mudah-mudahan hari Kamis. Tapi kalau kelas B ada kemungkinan tetap Senin, cuma mulainya 1:30 gitu. Dan tugas yang tadi masih akan saya tagih. Silakan diupload hasil diskusinya. Presentasi kelompok yang belum presentasi nanti akan saya minta presentasi di pertemuan berikutnya. Itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.